Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng ya. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai 5 hal yang harus diperhatikan untuk para peternak pemula dalam merawat DOG umur 0 hari agar minim kematian. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan? Sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Sebelum kita beternak puyuh, kita harus tahu dulu cara untuk merawat DOG, khususnya DOG yang umur 0 hari atau baru menetas ya. Karena kalau kita tidak tahu tekniknya dalam merawat puyuh yang masih usia dini, yaitu 0 hari, maka yang terjadi adalah kita dalam merawat puyuh itu banyak sekali kematian. Dan itu yang menyebabkan kerugian kalau kita merawat puyuh tanpa teori, tanpa pengetahuan, khususnya untuk puyuh yang masih kecil, ya, cindil-cindil nah, itu sangat rawan sekali kematian. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah suhu kandang. Ya, suhu kandang untuk puyuh usia 0 hari itu diusahakan suhu kandang itu harus berkisar di antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai puyuh usia 0 hari itu suhunya di bawah 36. Karena apa? Nanti kalau puyuh kita suhunya di bawah 36, yang terjadi itu adalah puyuh kedinginan sehingga pada mengumpul jadi satu, yang akhirnya adalah tindih-tindih, saling tumpang tindih. Nah, dalam kejadian itu, tumpang tindih itu, maka yang paling bawah itu adalah yang paling rawan kematian. Wis mesti mati sing nang isor dhewe kuwi. Karena apa? Ketumpuk-tumpuk ngono kalau ya. Dia membuat seperti gundukan-gundukan. Kalau dia kedinginan mengumpul menggerombol jadi satu. Membuat gundukan-gundukan sehingga yang paling bawah itu tertindih dengan puyuh-puyuh yang di atasnya. Sehingga nanti pasti akan banyak kematian. Puyuh usia 0 hari itu mengalami masa kritis, yaitu 4 hari pertama setelah menetas ya. Jadi 4 hari pertama setelah menetas itu adalah rawan-rawannya kematian puyuh usia 0 hari. Nah, biasanya yang sering terjadi untuk kematian massal itu adalah karena suhunya yang di bawah 36 derajat. Itu terjadi biasanya pada saat mati lampu. Oke? Mati lampu. Maka hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah kita harus memiliki genset. Ya, setelah genset kita juga harus memiliki, bisa diganti dengan sumber listrik lainnya, sumber listrik cadangan lainnya. Misalkan kita pakai inverter dengan bantuan baterai atau aki. Nah, itu yang penting saat usia di bawah 4 hari itu puyuh usahakan suhunya 36 sampai 38 derajat Celcius. Ya, jadi waktu ada pemadaman PLN yang bergilir, puyuh kita tidak mengalami kedinginan. Kalau kita tidak memiliki sumber daya cadangan, nanti dipastikan puyuh akan kedinginan yang akhirnya nanti akan tumpang tindih. Nah, dalam kasus ini, kalau sudah tumpang tindih, itu pasti yang paling bawah mati. Banyak sekali yang terjadi dalam merawat puyuh itu, kematian paling banyak itu terjadi saat mati lampu. Jadi usahakan suhunya stabil. Kemudian yang kedua, kita harus punya cadangan daya listrik, entah itu pakai genset, entah itu pakai inverter. Jadi kita usahakan agar 4 hari pertama itu kita lolos. Kita harus jaga benar-benar suhunya agar di antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian faktor yang ketiga adalah tempat minum. Tempat minum ini juga harus kita perlu perhatikan benar-benar. Karena apa? Tempat minum itu, kalau kita tidak sesuai dengan kondisi badan puyuh, kalau kita tidak sesuaikan dengan kondisi ukuran puyuh, nanti puyuh itu waktu minum pasti akan terjebur. Nah, pada saat terjebur itu puyuh menjadi basah kuyup, kedinginan, dan akhirnya dia menggerombol jadi satu karena suhunya yang dingin, sehingga menggerombol jadi satu, akhirnya nanti akan bertumpuk-tumpukan lagi dan mati. Nah,
Tempat minum untuk DOG puyuh biasanya itu ada tempat minum khusus yang berbentuk galon kecil. Nah, galon kecil tempat minumnya itu, dan lubang-lubangnya itu sangat cetek sekali. Nah, apa jenenge ya? Lubangnya itu kecil sekali. Jadi puyuh itu kalau minum tidak akan terjebur. Untuk khusus DOG puyuh itu ada, ukurannya seperti ini, kecil sekali ya. Kalau kita terpaksa mencari untuk minum khusus puyuh tidak ada, kita bisa pakai tempat minum untuk anakan ayam, tapi harus kita beri kerikil-kerikil atau batu kecil-kecil. Supaya apa? Supaya puyuh waktu minum itu dia tidak terjebur, badannya tidak basah kuyup. Itu faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan itu adalah alas kandang. Nah, alas kandang, kalau kita menggunakan kandang pembesaran, biasanya alasnya itu terbuat dari ram-ram kawat yang seperti ini. Nah, itu harus kita lapisi dengan kertas. Jangan menggunakan kertas saja. Kertas itu harus kita lapisi lagi dengan serbuk gergaji atau sekam padi. Ya, karena apa? Kalau kita menggunakan kertas saja, biasanya puyuh itu tidak bisa berjalan karena licin. Karena licin sehingga nanti kakinya akan jeber ini loh. Kakinya akan bengkok ke kanan kiri karena dia tidak bisa berjalan karena licin, yang akhirnya nanti kalau mengalami hal seperti itu puyuh banyak yang cacat, kakinya banyak yang menyamping semua. Karena itu dia berjalan dengan keadaan yang licin, kakinya selalu tidak bisa menapak, akhirnya puyuh menjadi cacat permanen. Nah, itu tadi harus selain diberi kertas, alas kertas, kita juga harus memberikan alasnya serbuk gergaji sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Tujuannya adalah agar alas kertas tersebut tidak licin sehingga puyuh bisa berjalan dengan normal. Jadi seperti itu. Kemudian faktor yang terakhir yang perlu diperhatikan itu adalah keamanan kandang. Kenapa? Keamanan kandang di sini biasanya yang sering diabaikan, karena kalau kita merawat DOG puyuh yang usianya adalah di bawah 4 hari atau di bawah 1 minggu, itu biasanya banyak predator yang mengintai anakan puyuh kita. Banyak sekali predator. Bisa yang pertama biasanya adalah tikus. Nah, tikus itu usahakan jangan mendekat ke kandang puyuh pembesaran kita. Bisa kita siasati dengan cara-cara untuk mengusir tikus, entah itu dengan menggunakan jebakan atau kita dengan menggunakan racun tikus. Yang penting usahakan di dalam kandang pembesaran puyuh kita itu tidak ada predator, karena predator itu sangat merugikan sekali. Seperti kejadian saya yang alami, itu banyak sekali DOG puyuh yang masih kecil itu habis diodel-odel sama tikus, nah, dimakan sama tikus. Nah, tidak hanya dimakan, cuma digrogoti kenene khususnya dombrodol toh. Nah, banyak sekali yang dimakan predator. Selain itu juga di beberapa tempat ditemukan predator selain tikus ada juga ular. Nah, ular. Makanya di dalam kandang pembesaran itu usahakan tidak ada hama predator yang mengintai anakan puyuh kita. Itulah harus kita perhatikan benar-benar agar kita dalam merawat DOG puyuh itu minim kematian ya. Saya dulu juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Yang saya alami itu adalah yang listrik mati lampu. Jadi awal berternak puyuh itu saya membeli bibit usia 0 hari dan saya beri lampu penerangan, lampu penghangat, suhunya itu adalah 36-38 itu tadi. Lampu penghangat yang bohlam pemanas itu, jangan yang LED seperti ini, itu tidak panas ya. Dengan seperti itu akan menghangatkan suhu di kandang puyuh pembesaran. Di lingkungan DOG puyuhnya, di kandang DOG puyuhnya itu akan hangat. Tapi kendalanya saat saya tinggal pergi itu mati lampu dan di rumah tidak ada orang. Akhirnya puyuh pada jadi satu, mengumpul jadi satu, malahan ada yang mengumpul di tempat minumnya, pada tumpang tindih, akhirnya kematian massal. Dari 1000 bibit puyuh yang saya beli usia 0 hari itu tinggal 700. Bayangkan, gara-gara mati lampu. Cuma beberapa jam saja mati lampunya, tidak 1 hari penuh, cuma beberapa jam saja. Karena setelah mati lampu, saya pulang ke rumah, puyuh saya sudah banyak sekali kematian massal. Wis tak openi kabeh, wis untuk seceting. Ya, sak ceting mati. Nah, kalau sudah ada gejala yang tumpang tindih seperti itu, pasti nanti keesokan harinya ada yang mati lagi, sak ceting neh. Nah, jadi itulah yang penyebab utama
kematian massal dalam merawat DOG puyuh ya teman-teman. Jadi untuk peternak pemula itu diperhatikan benar-benar, itu adalah pengalaman menurut saya. Oke, semoga bermanfaat. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu ya, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.